umurnya itu jadi dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ada orang umur tak berkah, umur 70 tahun cuma habis untuk main lacak, itu namanya umur tak berkah. Ada umur orang 40 tahun meninggal dunia, tapi ibadahnya itu ngalahkan orang tua yang umurnya 80 tahun. Nganggur, umur dia panjang tapi bikin santai aja. Santai saja. Apalagi kalau untuk maksiat, aduh, gak bisa dibandingkan. 40 tahun mulai dia balik, mulai kecil dia belajar, dia balik terus rajin sholat, meramaikan masjid taklim, ngajar, bantu orang ini. Ternyata umurnya 40 tahun saja, tapi siang ibadah, malam ibadah. Itu namanya umur yang berkah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala umurnya 40 tahun, tapi karangan kitabnya sebanyak-banyaknya. Berkah umurnya. Jadi bisa bermakna umur yang diberkahi, bisa bermakna ya memang umurnya ditambah, sehat. Jadi hidupnya sehat, selalu sehat, umurnya panjang. Itu satu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung silaturahim, menyambung hubungan kerabat. Nah, itu disuruh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kemudian di dalam hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Masya Allah, susah kita mempraktekkan dua hadis ini kadang-kadang. Kita ini sekarang di zaman yang orang suka berkelahi dengan saudaranya sendiri, tetapi berkawan baik dengan orang lain. Ada orang model-model begini ada. Bismillah. Jadi dia kalau dengan karib kerabatnya nih macam tak kenal, malas gitu. Nak bergaul dengan karib kerabat malas. Ketemu dengan ponakan sendiri malas. Tapi dengan keponakan orang lain, dengan anak orang bukan main dia. Akrab, bagus. Dengan abang sendiri berkelahi tak habis-habis. Mulai kecil berkelahi sampai besar. Itu abang kau sendiri, itu termasuk korobah yang paling dekat. Kakak beradik. Itu setelah orang tua. Jadi sekarang kita berada di dalam satu zaman yang sesama kerabat itu saling nggak akur, tapi kalau dia dengan kawan dia habis-habisan, dia akrab, apa pokoknya dibantu ini dibantu ini dibantu. Tapi justru terbalik, dengan kerabatnya malah dia tidak berlaku baik. Gak bagus seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung silaturahim. Sambung silaturahim. Yang punya saudara di Dabuk, balik silaturahim. Yang punya saudara di Sumatera, balik silaturahim. Yang di Jawa lama tak balik-balik, itu silaturahim namanya. Dan rahasia silaturahim itu luar biasa. Rasulullah memang tak pernah berbohong. Coba kalau bapak-bapak tidak percaya, pergilah sana silaturahim. Itu rezeki dilancarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada hal kadang-kadang memang
memang di luar persangkaan kita. Jadi rezeki itu memang lancar betul. Itu waktu ke sana. Satu cerita aja. Alhamdulillah. Ini kita nak bukan apa, menceritakan tentang kesahihan, keabsahan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita harus punya itikad. Jadi alhamdulillah saya barusan pergi ke Jawa, ya, silaturahim sama saudara di Jawa, sama saudara-saudara mertua, terus dengan guru-guru, dengan kawan-kawan. Aslinya saya itu sebetulnya tidak punya uang untuk pulang ke sana, pergi ke sana itu cuman sebenarnya untuk diri saya sendiri saja. Saya sudah niat, saya ini ke Jawa saya sendiri aja nih, tidak bisa bawa siapa-siapa. Ini cerita, maksudnya ini macam mana kedahsyatan sabda Rasulullah SAW ini. Jadi akhirnya sudah siap saya. Mohon maaf, duit 4 juta. 4 juta ini cukup untuk satu orang saja. Tiket dari sini ke Surabaya PP itu standarnya 2 juta. Pergi 2 juta, balik 2 juta. Itu pas harga standar. Kalau harga tidak standar 2 juta lebih. Dari Hang Nadim ke Sekupang jalan kaki, dari Sekupang ke Karimun berenang. Nah itu. Iya, kalau bawa 4 juta Pak, tak bisa. Nah, tiketnya sekitar 1.900.000 sampai 2 juta lebih. Kalau 2 juta lebih berenang betul lah tuh. Tak bisa. Tapi ternyata ibu mertua nyuruh supaya anaknya ikut balik. Aduh, 4 juta nak balik berdua, mana cukup? Pikir-pikir kita naik kapal laut aja lah kalau gini. Terus anak-anak tinggal siapa yang bela? Lah sudah, anak 4. Anak 4. Sudahlah, kita naik kapal saja lah, naik kapal laut. Naik kapal laut. Niat sudah naik kapal laut. Tetapi saya tak cerita mendetail lah, ya kan? Tak cerita mendetail, tapi intinya Pak, dengan uang 4 juta itu di tabungan saya cuma 4 juta. Akhirnya saya tuh jadinya naik pesawat, ya, turun di Surabaya 6 orang, ya, di sana hampir 1 bulan, mutar kemana, balik lagi lewat Surabaya Batam, itu sudah muter sampai ke Jawa Tengah, sampai ke langsung silaturahim, semuanya silaturahim itu Pak. Tuh, semuanya silaturahim, ke rumah saudara, ke rumah guru, ke rumah ini saudara, ziarah ke makam para aulia. Nah, akhirnya saya bisa tinggal di sana hampir 1 bulan. Kami dah itu mikir balik. Ini kita balik pakai apa nih? Dah ke sana, dah selesai, dah turun di Jawa. Paling balik aku sendiri dulu lah, nanti anak-anak istri semua tinggal aja, tak usah ikut, tunggu ada duit baru nyusul balik. Entah ada memang, tapi ya tahu-tahu ada saja rezeki, bisa beli tiket pesawat untuk 6 orang, jalan ke Batam. Tak sampailah saya jalan kaki dari Hang Nadim ke ini Sekupang, berenang dari Sekupang, tak sampai. Semuanya naik kendaraan. Sampai di rumah, alhamdulillah 4 juta 6 orang bolak-balik bisa sampai di sini. Lebih duit Bu, lebih duit Bu, alhamdulillah. Masih sisa duit nih. Nah, itu saya tidak kerja di sana, saya tidak kerja. Nah, itu. Jadi kalau dipikir-pikir tidak masuk akal. Tapi
Tapi disitulah kebenaran apa hadis Rasulullah SAW tentang masalah silaturahim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah mikir tiket pesawat berapa, Mikonata berapa, taksi berapa, turun nanti Grabnya berapa. Ini udah punya duit cukup, balik silaturahim. Orang tua masih ada, paman, bibi pergi. Saya ke Jawa Tengah naik mobil dari Jember, ujungnya Jawa Timur, ke Jawa Tengah, daerah Kebumen, 17 jam. Naik mobil 17 jam, tuh supir berdua ngantuk, dia ganti saya ngantuk ganti dia. 17 jam ke sana, baliknya 17 jam lagi. Kalau di Karimun naik mobil 5 menit parkir sana gitu, lama. Nah itu saya cuma nak ngejar satu. di Kebumen itu saya masih punya seorang apa namanya, kalau apa namanya, bude, kakaknya bapak saya, itu masih ada bude saya di situ. Saya tidak ada waktu pada waktu itu, sangat waktunya ini sangat mepet. Jadi saya sampai di sana apa maghrib, di rumah nggak ada orang. Jadi mohon maaf ini cerita ya, tapi untuk supaya kita ini menambah kemantapan gitu aja lah. Jadi sampai di rumah tidak ada orang, apa nih, Pak di saya dengan Bude nggak ada, ternyata di masjid. Saya bilang, aduh, aku tak bisa saya tuh datang cuma nak salaman saja, tak ada waktu. Saya susul ke masjid, salaman, assalamualaikum, sehat, wah gini sehat. Saya izin, saya langsung mau berangkat ke Jawa Timur. Enggak duduk, enggak apa-apa. Saya pokoknya niatnya saya nak silaturahim tuh saya. Itu sampai hanya hitungan sebelum azan Isya sampai Isya salaman, terus saya jalan lagi. Di situ ternyata ada keberkahan yang luar biasa, yang nampak dan yang tidak nampak, itu ya kita yakini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba, siapa yang ingin, siapa yang suka, siapa yang mau rezekinya dilancarkan, umurnya dipanjangkan, itu sambung silaturahim. Yang masih punya saudara lama tak balik, merantau di Karimun 5 tahun tak balik, Masya Allah, 7 tahun tak balik, masih banyak. Ini melampau namanya. Yang diri itu mesti kebanyakan yang dihitung itu adalah kebanyakan ongkos. Nomor 2, kesibukan. Kalau kita ngikuti kesibukan sampai mati tetap sibuk. Saya ngikuti kesibukan sampai mati sibuk terus. Ini jadwal sini, jadwal sini, jadwal sini, jadi ala bismillah sudah. Kalau orang masih nak ngaji tak sudah, gitu aja. Saya nak silaturahim dulu ke Jawa. Nah, maksudnya kita lanjutkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, aduh jam berapa nih? Ada lagi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Hendaklah memuliakan tetangganya. Ini kenapa kok Rasulullah ini pesannya kayak begini, karena memang kasus yang banyak terjadi itu orang kalau dengan tetangga ini macam tak bisa klop, suka dia bermusuhan dengan tetangga. Makanya orang kalau dah bermusuh dengan tetangga berarti dia bukan orang soleh. Orang kalau dia akhlaknya buruk dengan tetangganya berarti dia bukan orang soleh. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, itu standar. Macam mana dia dengan tetangga orang yang terdekat kok dia bisa berlaku buruk, menyakiti dengan lisannya, apalagi dengan tangannya? Itu mesti bukan orang soleh sudah. Rasulullah SAW itu manusia paling baik dengan siapa? Keluarganya,
kawannya, orang dekatnya, tetangganya, kerabatnya otomatis. Jadi menilai kesolehan seseorang itu cukup dilihat bagaimana dia dengan orang-orang sekitarnya. Cukup tengok aja akhlaknya seperti apa dia. Dia dengan tetangganya seperti apa, dengan kerabatnya seperti apa. Tahu usah kau nengok hanya nengok, oh itu rajin sholat ini, tak, belum tentu. Tengok dia macam mana dia dengan orang-orang terdekatnya. Karena akhlak, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu sholat gampang. Sholat itu lebih mudah daripada kita menjaga mulut kita untuk tidak menyakiti orang lain. Nggak ngata-ngatain orang lain, nggak ngatain tetangga. Disakitin tetangga kita tahan, kita maafkan tetangga. Itu lebih berat. Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang munafik pun bisa sholat. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waqala alaihi salatu wassalam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta khasitu annahu sayuwarrisahu. Malaikat Jibril, kata Rasulullah, selalu berwasiat kepadaku dengan tetanggaku. Maksudnya untuk berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai aku khawatir nih kayak-kayaknya tetangga akan mewarisi tetangganya gitu. Malaikat Jibril selalu saja berwasiat kepada Rasulnya. Bagus, maksudnya nih dengan tetangga harus bagus, dengan tetangga harus bagus. Jangan jahat dengan tetangga, harus bagus, harus bagus. Kata Rasulullah nih, ini jangan-jangan nanti tetangga ini bisa mewarisi. Orang meninggal, tetangga terdekatnya kanan kiri depan belakang termasuk ahli waris. Jangan-jangan gitu. Saking malaikat Jibril ini betul-betul menekankan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kayak gitu. Makanya kita tak usah jahat dengan tetangga. Yang bagus. Wala tatimu silatul arham wal ihsan ilal jiran illa bikafil adha anhum wa ihtimul adha minhum wa bazul ma'rufi hasbas tita'ati lahum. Tidak sempurna silaturahim, tidak sempurna berbuat baik kepada tetangga kecuali dengan satu, kaful adha anhum, tidak menyakiti mereka. Satu, orang berbuat baik dengan tetangga, dengan kerabat, itu satu, tidak menyakiti mereka. Satu. Kemudian wahtimalul adha minhum, yang kedua yakni menahan diri, bersabar ketika disakiti mereka, nggak bales, yang sabar. Orang tidak menyakiti sudah bagus, tapi lebih hebat lagi dia ketika dia disakiti, dia tabah, sabar, nggak membalas. Ini yang hebat. Nggak nyakiti orang itu lebih ringan daripada disakiti tapi nahan. Ini kalau udah disakiti mesti balas, sakiti mesti balas. Ngapa harus gitu? Jadi kayak sudah menjadi hukum alam, ketika seorang yang disakiti harus balas, disakiti harus balas, disakiti harus. Nggak harus begitulah. Itu seperti itu hukum rimba. Kita mengikut Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ahsin man asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Macam mana juga orang berbuat jelek ke kita, kita suruh berbuat baik. Jangan pakai ilmunya PKI. Orang PKI ilmunya apa? Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Itu yang peribahasa yang di anak-anak sekolah paling tenar kayak gitu. Akhirnya tawuran, ini segala macam. Orang yang mengikuti nasihatnya Rasulullah menjadi orang aneh. Kamu itu disakitin, diem aja. Emang orang kalau disakiti itu harus balas, wajib gitu? Enggak, salah. Disakiti yang betul, enggak usah
balas tahan. Itu baru lulus. Namanya apa? Berbuat baik kepada tetangga atau menjaga silaturahim. Kadang silaturahim ini pecah karena disakiti. Mulai disakiti gak tahan balik, nyakiti balik. Akhirnya pecah silaturahim. Kemudian wabadlul ma'ruf asbab istita'ah lahum. Yang ketiga yaitu melakukan kebaikan semampunya kepada mereka. Melakukan kebaikan semampunya kepada mereka. Jadi 3 sisi yang harus dilakukan. Pertama, tidak menyakiti mereka. Yang kedua, menahan diri, bersabar ketika disakiti. Yang ketiga, melakukan kebaikan semampunya untuk mereka. Kasih duit kalau mampu, tak mampu tolong pakai tenaga, tak mampu tolong pakai dikasih tahu, dinasihatin. Ini 3 baru sukses. Jangan 3-3-nya tak ada. Disuruh kaful adza, menahan diri menyakiti, dia malah menyakiti, gagal. Disuruh bersabar ketika disakiti, dia malah balas dendam. Yang ketiga, disuruh melakukan kebaikan kepada mereka, mereka malah melakukan keburukan. Habis 3-3-nya. Nah, mau jadi apa? Seperti ini. Ini akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah. Makanya di sini Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyampaikan kepada kita. Ini ilmu yang luar biasa sebetulnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladhi idza qata'at idza quti'at rahimahu wasalaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, bukanlah dinamakan orang yang menyambung silaturahim yaitu orang yang membalas silaturahim. Maksudnya gini, saudaranya datang ke sini, dia balaslah datang ke sana, gitu. Ini namanya mukafi. Oh, dia baik, dia datang ke sini, kita datang ke sana lah. Itu. Jadi saling mengunjung. Kata Rasulullah, yang namanya menyambung silaturahim bukan begitu. Bukan ketika mereka nyambung ke kita, ya sudah, kita tentu balik, kita nyambung ke mereka. Bukan itu maksudnya menyambung. Innamal wasilu allazi idza quti'at rahimuhu wasala. Yang namanya orang yang menyambung silaturahim yaitu ketika hubungan kekerabatannya itu diputus, dia nyambung. Nah, itu baru silaturahim. Ada orang, engkau sekarang bukan saudaraku lagi, tak payah ketemu kau sampai mati. Sampai kiamat aku tak hendak lagi bersaudara dengan kau. Ini namanya diputus. Tak nak muka engkau lagi. Yang namanya al-wasil, orang yang menyambung silaturahim, itu orang yang digitukan, dia tetap nyambung. Biar dia nak putus tak apa, dia tetap datang. Assalamualaikum bang, apa kabar bang? Ya mungkin yang pertama dia agak bersungut-sungut, dia tak nak kenal. Lama-lama bawalah bakso 2-3 bungkus kan, yang besar-besar tu bakso tu, bawa bakso kan. Apa? Saya tak, macam tak kenal aja. Ya bang ya, balik bang, makasih bang ya. Besok dah balik pergi. Pekan depan datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dah agak slow sikit dia, kena bakso 3 bungkus kan. Dah slow sikit. Datang lagi, bawa lagi. Ada lagi bawa apa kata dia ni kan? Bawa martabak telur. Bawa martabak telur kan.
Orang dia cek juga, orang tuh sukanya apa sih? Oh, sukanya ini. Oh, bawa martabak telur ya, suka bawa kan 3, 4. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Lagi apa nih bang? Alah, lagi nganggur duduk-duduk aja gini. Ada agak lembut sedikit. Kena martabak telur. Dah, jadi bang balik doang. Pergilah. Bagi besok bawa lagi yang lebih besar. Selesai itu. Selesai, silaturahim itu akan terjalin kembali. Seperti itu. Tapi jarang yang suka macam gitu. Habis kena amun gitu, tambah aku tak kenal kau pun tak apa, terserang kau. Langsung aja. Nah, mesti begitu. Jadi sebetulnya akhlaknya Rasulullah itu begitu. Diputus tapi dia justru tetap menyambung. Faqala alaihi salatu wassalam, "Wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nasu wala tusi'u idza asa'u wabillahi taufiq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah dirimu itu, tetapkanlah pada dirimu itu engkau harus berbuat baik kepada orang lain ketika orang lain berbuat baik kepadamu. Maksudnya engkau ini haruslah engkau ini berbuat baik kepada orang lain ketika orang lain berbuat baik kepadamu. Ada orang baik-baik ke kita nih, kita harus baik ke dia orang. Ini ada orang aneh, aku sama dia ini tak ada masalah, tak ada mengapa kok dia jahat dengan aku. Nah, kan ada yang orang begitu. Ini kalau ada orang baik, ada orang baik dengan kita, harus kita baik dengan dia. Kalau kita tak baik dengan, berarti kita ini auzubillah, penjahat. Penjahat itu siapa? Penjahat adalah orang yang berbuat jahat kepada orang lain. Orang lain tak ada masalah, tak ada urusan, dia bikin jahat. Itulah penjahat. Nah, jadi kita jangan jadi penjahat. Ketika orang nggak ada urusan, maksudnya baik-baik dengan kita, kita harus baik-baik dengan dia orang. Ada apa? Kemudian kata Rasulullah, wala tusiu idza asau. Dan kemudian engkau jangan berbuat jelek ketika mereka berbuat jelek kepadamu. Nah, itu kata Rasulullah. Kalau mereka berbuat baik kepadamu, engkau harus berbuat baik kepada mereka. Tetapi kata Rasulullah, kalau mereka berbuat jahat kepadamu, engkau jangan berbuat jahat kepada mereka. Itu akhlak kenabian, yang harus kita pasang. Itu akhlaknya para ahli surga, akhlaknya para aulia, orang-orang soleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di hati kita ini akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.